Ini mas sedikit kemarin Bang Im datang nggak datang. Ini yang kemarin tanya belum ada waktu. Jadi tadi saya katakan bahwa orang tuh ruginya apa melarang Allah untuk mengampuni orang itu. Ya kan? Kita kan mengatakan innaka tu'adzibu man tasya wa taghfiru man, enggak ada urusan. Orang di dunia banyak jahatnya, lalu Allah mengampuninya, lalu silakan masuk surga, boleh enggak? Kenapa kamu melarangnya? Enggak bisa dikafir, enggak bisa neraka. Sebenarnya kan kamu ruginya apa sih? Surga-surga ini siapa? Tapi asam tem, kalesan firman. Iya, ini kemarin tuh persoalannya, mungkinkah orang yang beragama non-muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi, orang muslim bisa nggak masuk surga? Kan itu persoalannya kan. Ini saya kumpulkan sementara, ini ada 4 ayat Al-Quran menjadi bahan renungan. Pertama, surat Al-Maidah ayat 69 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maknanya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Di sini Allah tidak menyebutkan muslim. Bukan alladzina aslamu, alladzina amanu. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Wasabiuna, marfu, wasabiuna. Kalau di surat Al-Baqarah ini wasabiina, kalau ini Al-Maidah wasabiuna. Ini menjadi persoalan dalam i'rabnya. Nanti diterangkan. Wan nasara, dan Nasrani. Ini jumlah syartiyah. Ya kan, enggak, bukan syaratnya, isimnya, innanya, semuanya isim inna, khobarnya belum ada. Ini biasa dalam Al-Quran, mubtada, khobarnya enggak, jumlah syartiyah, jawabnya enggak langsung. Seperti lakukan bukan la in syakartum la azidannakum la in kafartum, ada jawabnya, kalau in kafartum enggak ada. Inna azabi tasyadid. Artinya jawab syaratnya silakan dibuat sendiri, silakan dibangun dalam imajinasimu. Ketika kamu bersyukur, la azidannakum, pasti akan aku tambah. Tetapi apabila kamu kufur, tidak bersyukur, sesungguhnya siksaku sangat keras. Di sini jawab syaratnya tidak ada. Itu artinya silakan Anda berimajinasi apa jawab syaratnya. Kalau bersyukur ditambah, kalau kufur, nah ya kita cukup. Jadi inna adabi, sesungguhnya siksaku sangat lasyadid, sangat keras sekali. Jadi artinya dari takibul ayat sama dengan wala in kafartum la u'adzibannakum azaban syadidan inna azabi lasyadid. Kan begitu. Ya kan? Nah, ini innalladzina amanu, isimnya inna, amanu, walladzina hadu ma'tufu ala inna, wasabiuna menjadi masalah, nanti kita bahas. Wa nasara, nah khabarnya mana? Man amana billahi wal yawmil akhir, siapapun yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, wa amila salihan, dan beramal saleh, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati.
Siapa mereka? Orang yang beriman, orang Yahudi. Tetapi ketika kita baca di tafsir-tafsir yang macam-macam, semuanya diputar bahwa non-muslim tidak bisa masuk surga. Jangan dulu dikomentar dulu dong, sampai gimana, mereka juga ulama besar juga kok. Iya, jadi dulu, masih ambak kan kursi lama. Dulu. Iya, gitu. Jangan terburu-buru menyimpulkan dulu. Oke, satu. Yang kedua, di surat Al-Baqarah ayat 62, catat aja. Yang bunyinya innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin. Ya, sama. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Di sini dijelaskan mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Sama. Kalau di sini tidak ada rasa takut, ya kan? Kalau di sini akan mendapatkan pahala. Bedanya Al-Maidah 69 dengan 62. Di Al-Maidah 69 wasabiun marfu', di Al-Baqarah ayat 62 itu wasabiina, padahal kalimatnya sama, mirip-mirip. Kenapa? Di sini menjadi kesulitan bagi para mufassirin untuk mengi'rab wasabiun. Ada 4 alternatif, begini macam-macam. Tetapi yang agak masuk akal, tapi kelihatan dipaksakan juga, bahwa sabiuna itu ma'tufun bukan kepada isimnya innalladzina, tapi kepada wawunya hadu, domirnya hadu itu fa'ilun marfu, wasabiun ma'tufun ala domiri hadu, dipaksakan. Tapi oke deh, ini jangan-jangan adab tata krama sopan santun para sahabat ketika mengumpulkan catatan tulisan-tulisan juru tulis Al-Quran itu apapun adanya tidak berani melakukan koreksi. Apakah tulisannya betul atau ada? Karena yang paling penting mereka menjaga keotentikan Al-Quran. Paham? Nah, sehingga tulisan-tulisannya as-sholatu pakai wawu ya sudah. Ya bena ummah, ya bena ummah nyambung ya, siap ya. Ya bena ummah nyambung semuanya, ya ba nun gimana. Kalau ya kan ya panjang, ada alifnya ibnun kan. Ya, di surat Al-Kahfi juga banyak sekali. Ya. Lan nad'a min duni idza laqad qulna idan syata. Lan nad'a ada alifnya. Kan lan harfu nafin wa nasbin. Nadwa fi'il mudhari mansubun bilan, kok ada alifnya? Sudah, mereka tidak mau melakukan koreksi, saling menyalahkan. Ini ada yang asabiun, ini asabiin. Ya sudah, sekarang bagaimana tinggal mengerobnya bisa masuk akal. Kalau begitu mencari wawunya harfu atfin, atafnya kemana? Kepada domir hadu. Selesai. Paham begini? Ya. Kenapa? Karena ketika Al-Quran ditulis, bahasa Arab masih belum sempurna. Hurufnya baru ada 15. Belum ada titik. Sehingga ba, ta, sa, ya, na sama. Gambarnya jukung. Jim, ha, kho, gambarnya orang ruku. Sin, shin sama. Sod, sama. Sod, dod sama. Dal sama. Rozai sama. Itu persoalannya. Jadi saya kira mungkin itu saya melihatnya seperti itu. Jadi saya juga tidak usah menuntut bahwa harus diluruskan dengan ilmu nahwu dan sorab. Nah, sorab itu datang kemudian, ya kan gitu. Ya sudah, demi keautentikan kita tulis apa adanya. Yang penting kita mencarikan takhrijnya yang kita perjuangkan. Kemudian yang ketiga, surat Al-Hajj ayat 17. Innalladzina amanu walladzina hadu wasabiina wan nasara wal majus, tabak kalimat majus di sini. Walladzina asyraku
dan orang musyrik. Kalau tadi kan hanya alladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina wan nasara. Di sini ada wal majus walladzina asyraku, orang-orang musyrik. Sama. Itu innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah yang akan memutus siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat nanti di hari kiamat. Udah, jadi jangan mengklaim bahwa kamu pasti masuk surga. Serahkan Allah saja. Berharap sajalah mudah-mudahan kita selamat. Baca, gitu. Nah, lalu di surat Ali Imran, wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Yang artinya wa inna min ahli kitab, dan sesungguhnya di antara ahlul kitab, ya, yang kita sepakati ahlul kitab itu Nasara dan Yahud. Laman yu'minu, ada orang yang beriman billahi kepada Allah. Wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kamu. Wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka. Khashi'ina lillah, mereka tunduk kepada Allah. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, ayat-ayat Allah tidak dijual dengan harga murah. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Innallaha sari'ul hisab, Allah sangat cepat perhitungannya. Berarti di sini di antara ahlul kitab ada yang beriman kepada dan dapat pahala. Jangan larang Allah ya. Kamu yakin agama benar kan? Silakan aplikasikan, itu cukup. Tapi juga jangan meyakini kamu pasti masuk, karena yang menentukan surga Allah. Kapan? Nanti di hari kiamat. Ya, jujur amalmu selama ini, kalau Allah mengoreksi dengan berdasarkan keadilannya, ternyata amalmu semuanya ada cacatnya, berhak untuk ditolak. Ya, iya dong. Kamu mau masuk cabang, cukup SMA, ujiannya gampang. Begitu naik pangkat, ujiannya makin sulit nih. Dari kolonel mau meningkat brigjen, ujiannya kayak kesusahan. Ya makin sulit dong. Gimana lagi? Apalagi Allah yang menyeleksi. Langkah si lulus kira-kira langkah. Iya. Iya. Jadi kalaupun Allah membayar amalmu itu semuanya, itulah anugerah Allah yang sesungguhnya. Dari sistem borongan saja secepon, ya pelem ke, sing bagusnya sing bolehnya diborong kabeh wis kon barang. Kita aja Bu. Itu gimana? Itu. Jadi artinya bahwa kita meyakini agama Islam benar. Itu penting. Dan Allah benar. Nabi Muhammad benar. Al-Quran benar. Surga benar. Neraka benar. Tapi kamu tidak disuruh meyakini kamu pasti masuk surga. Dan kamu tidak disuruh meyakini mereka pasti masuk neraka. Itu otoritas mutlak Allah yang pegang. Innaka tu'adzibu man tasha wa taghfiru man tasha. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapapun yang dikehendaki Allah. Tidak ada alasan dengan amal. Nggak ada urusan. Innaka tu'izzu man tasha wa tudhillu man
tasya. Allah bisa memuliakan kamu, Allah bisa menghinakan kamu, terserah kehendak Allah. Tu'til mulka liman tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah bisa memberikan pangkat kepadamu dan Allah bisa mencabut pangkatmu sesuai dengan kehendak Allah. Innaka tu'adzibu man tasya, innaka tahdi man tasya wa tudillu man tasya. Engkau menyesatkan siapapun dan engkau memberikan hidayah siapapun. Tolong jangan mengatur Allah. Yang mengkafir-kafir Allah, yang menyumpahi orang masuk neraka, jangan-jangan sudah menganggap dirinya selevel dengan Allah. Saya tidak menyalahkan, hanya menganjurkan segeralah yuk kita bareng-bareng minta ampun kepada Allah. Salah nggak saya? Dan saya tidak menyalahkan siapapun. Iya, jadi inilah jadi nanti pada akhirnya mah dosa-dosa hati semacam ini yang akan dikoreksi secara mendetak dari Allah. Adapun dosa-dosa tangan, jibit pokoknya bocah wadon ya kecil. Iya dosa hati makanya. Ya kecil iwil-iwil, nggak ada artinya itu semuanya. Jadi yang kemarinannya udah terjawab belum? Ya. Intinya sama. Enaknya direvisi lagi jadi satu ayat. Efisiensi gitu. Ya kari usul ben malaikat Jibril. Kalau saya mah tidak berhak untuk meringkas, tidak berhak untuk memperbaiki. Saya menerima apa adanya, saya yakini ini otentik. Ya kan begitu? Iya, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya menerima apa adanya. Ini otentik. Ya, tidak bisa kita merubah. Satu ayat pun, satu huruf pun, begitu ketangguhan ada satu huruf hilang, maka cetakan Quran itu dibakar seluruhnya. Karena ini penting. Karena kalau tidak demikian bisa menimbulkan keraguan pada umat. Iya dong. Kalau persoalannya emosi nafsu, saya juga pengen memperbaiki. Masa as-sholat itu pakai wawu? Pakai alif dong. Az-zakat itu kok pakai wawu? Itu namanya zakot, namanya bukan zakat. Itu namanya sholat, namanya bukan sholat. Tapi itu udah begitu kok. Jadi yang penting adalah yang asli apa adanya. Nggak usah jauh-jauh. Saya juga mencari istri tuh pengennya yang cantiknya yang asli, bukan make upan. Makanya kalau mengunjungi pacar itu jangan pada asar, sudah mandi, sudah dandan. Ba'da sholat subuh atau pagi-pagi baru bangun tidur, tidak kira masih anak belek kah? Nah, apakah masih anak belek masih ayu, berarti itu yang asli. Iya gitu. Ini pertanyaan asli, menjadi tuntutan asli ini. Oh ya anggap pokoknya pada perempuan tuh ya orang asalnya mandi, ya kan jalan-jalan sudah pakai lipstick, pakai maskara, pakai shadow. Iya. Kalau bangun tidur pagi kan masih asli. Masih ada gambar etchesnya di sampingnya, dibelekkan. Kalau itu semuanya masih cantik, nah berarti itu asli. Begitu di make up ya pasti lebih jereng lagi. Jadi memang
Eh, Sesungguhnya beginilah, dalam cerita masalah pengumpulan Al-Quran ini, tetap sajalah sehingga kita sendiri juga, saya tidak tahu persis karena saya bukan pelaku. Sebagai pelakunya Kanjeng Nabi, yang menerima wahyu kan Kanjeng Nabi, ya kan? Lalu Nabi cerita, saya dapat wahyu. Pasti karena kita hanya mendapat informasi, tidak akan bisa kita menyelami, memahami persis, apalagi merasakan seperti yang melakukan. Betul nggak? Iya, udah. Kemudian itulah namanya ketika Nabi mendapat satu pemahaman, ya, itulah namanya wahyu. Dan ketika Nabi memanggil juru tulis, tulis kertak. Nah, begitu ditulis, itu namanya Al-Quran. Yang di pelepah korma, yang di batu, di kulit, ya, di semuanya masih pakai hurufan, masih pakai kampak, pakai pahat nulisnya juga. Ya, itu Quran. Dan ketika dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman, namanya menjadi mushaf. Antara ketika masih sebagai wahyu sampai menjadi Al-Quran dan sampai menjadi mushaf, ini harus tidak ada campur tangan lain. Tidak ada ide-ide pikiran kita, pokoknya apa adanya. Toh yang penting sampai sekarang Al-Quran sekalipun kelihatannya tidak sesuai dengan kaedah-kaedah nahwu dan sorof, tapi hebatnya para ulama mencarikan takhrij. Ini begini, akhirnya secara rasional argumen itu masuk akal. Bagi saya yang penting masuk akal. Gitu. Nah, kalau kamu tidak bisa menjawab, ya kamu belajar lagi dong. Jangan sampai nanti ketika ditanya pokoknya dari sono, ya susah. Ya, kita mencoba untuk menjelaskan kepada anak cucu kita, rasionalitas Al-Quran harus dipertanggungjawabkan. Ya, harus siap dikritiki, dipertanyakan, diuji, sehingga anak cucu kita meyakini Islam itu benar. Saya yang menjadi korban intimidasi pemikiran itu. Intimidasi pemikiran. Digebrak meja, pinter sirat, pinter Imam Syafi'i. Ya, nah itu. Kata saya, ya pinter kita. Udah jayo. Sebab bagaimanapun jangan sampai kita mempromosikan Islam sebagai ajaran anti kritik. Kita terima semua, silakan. Adu argumentasi. Kamunya mikir, buktikan itu. Ya, jangan marah ketika kamu dikritik. Ya dong. Ilmu itu tunduk pada kritik. Dan ilmu harus bisa memberikan argumentasi. Iya kan? Iya. Jadi kalau orang Islam itu anti kritik, marah emosi ketika mazhabnya dikoreksi, saya mau nanya, kalau begitu agama itu ilmu bukan? Iya. Kalau bukan ilmu, maka orang yang di agama bukan ulama namanya. Sebabnya disebut alim ulama karena dia berilmu. Kalau agamanya bukan ilmu, ya berarti kamu bukan ulama dong.
Kalau ilmu ya harus siap dikritik, siap memberikan argumentasi, itu aja persoalan. Nah, saya ada kiat. Agama tidak menolak adanya dogma dalam batas-batas kewajaran. Tetapi hendaknya dogma ini menjadi suatu kebijakan sementara saja. Ketika kamu tidak bisa menemukan argumentasi logisnya, masukkan saja dulu untuk sementara ini mungkin dogma dari Allah. Sementara perkembangan zaman teknologi membuktikan argumentasi itu, kita ambil lagi, oh ini rasional sekarang mah, karena ada ilmunya. Jadi dogma juga tidak berlaku selamanya. Dogma sifatnya hanya mengkondisikan sesuatu yang belum bisa dibuktikan argumentasinya, kita sementara dibekukan dulu dalam kotak dogma. Suatu ketika bisa kita jawab, itu aja kok. Jadi dogma itu hanya bukan membuktikan keterbatasan Allah, tapi membuktikan keterbatasan kita untuk tidak menjawab sementara ini, gitu aja. Enak udah makanan gitu. Ya wis. Iya kan? Iya. Memang kita nggak tahu. Nah, tapi kalau dogma-dogma seperti hal yang bisa diterima, umpamanya kenapa wudhu itu, sholat subuh itu kenapa 2 rakaat, ya mau argumentasi apa, memang besono, ya kan? Kenapa kalau kentut yang di muka, ya pun jawabnya bertampak sirana itu. Ya itulah yang dogma itu yang seperti itu. Persoalan yang sesungguhnya tidak layak untuk dipertanyakan, ya kan begitu? Ya sudahlah, kita terima padanya. Saya kira dogma dalam bidang itu yang ada masalah, ya kan begitu? Nah, kenapa? Karena yang dikhawatirkan, saya takut anak cucu kita nanti setelah cerdas, ya kan, pikiran-pikiran kita tidak bisa diterima, apa tidak menimbulkan keraguan pada mereka. Kalau mereka murtad, siapa yang bertanggung jawab? Jadi ketika kita mencoba mempersiapkan Islam di masa depan supaya sesuai dengan tingkat intelektualitas anak cucu kita, tolong jangan diburu, jangan dikejar-kejar oleh perasaan curiga sampai ada orang-orang yang dihalalkan darahnya. Saya percaya mereka berniat baik kok. Percaya nggak? Mereka tidak ada maksud jahat. Mereka membela Islam, mempersiapkan argumentasi. Kamu kan modalnya hanya modal fanatik, iya kan? Yang modal fanatik aja kok. Saya sering dikatakan bahwa saya kurang sopan, kurang hormat, menghina Imam Syafi'i. Saya bilang, masih pinter juga saya menghormati Imam Syafi'i. Saya lebih mengerti bagaimana menghormati Imam Syafi'i. Dan saya lebih memuliakan Imam Syafi'i daripada kamu yang fanatik itu. Karena saya lebih tahu dari kamu tentang hebatnya Imam Syafi'i. Kamu hanya model fanatik. Saya paham kayak apa tingkat keilmuan Imam Syafi'i. Saya paham hebatnya Imam Syafi'i. Jangan bilang saya tidak hormat. Bikin iya. Kalau Imam Syafi'i itu hidup kembali dan saya mengkritisi, pasti dia akan berterima kasih kepada saya dan dia akan marah kepada kamu. Assalamualaikum.